Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Liza Umiazah, NPM 1804041095 dari kelas F Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai mata kuliah fiskal dan moneter. Yang pertama yaitu pengertian keuangan Islam, yang kedua prinsip, hukum, dan moral keuangan Islam, dan yang ketiga yaitu implikasi prinsip, hukum, dan moral keuangan Islam dalam aktivitas ekonomi dan keuangan. Materi yang pertama yaitu pengertian keuangan Islam. Keuangan Islam adalah sebuah sistem yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Dalam berbagai bentuknya, struktur keuangan Islam telah menjadi sebuah peradaban yang tidak berubah selama 14 abad. Selama 3 dasawarsa terakhir, struktur keuangan Islam telah tampil sebagai salah satu implementasi modern dari sistem hukum Islam yang paling penting dan berhasil, dan sebagai uji coba bagi pembaruan dan perkembangan hukum Islam pada masa mendatang. Ada 3 faktor yang melatar belakangi lahirnya keuangan Islam, yaitu religius ideologis, empiris pragmatis, dan akademik idealis. Yang pertama yaitu religius ideologis, merupakan latar belakang yang bersifat fundamental, berkaitan dengan ajaran Islam, yaitu A. Keinginan umat Islam untuk mengaplikasikan konsep-konsep keuangan Islami sebagai upaya menjadikan Islam sebagai way of life. B. Konsep dan praktik keuangan konvensional yang telah ada melanggar berbagai prinsip syariah, misalnya mengandung unsur riba, ketidakpastian, dan maisir. Yang kedua yaitu empiris pragmatis politis, bahwa setelah masa kemerdekaan dari kolonialisme barat sekitar tahun 1940-an, di negara-negara muslim muncul keinginan untuk juga merdeka secara ekonomi. Sistem keuangan konvensional yang ada dipandang lebih menguntungkan barat dan merugikan negara-negara muslim yang pada umumnya tergolong negara berkembang atau developing countries. Pada saat yang bersamaan, terdapat sejumlah besar dana milik muslim, terutama negara penghasil minyak, yang ingin dikelola secara islami. Keinginan itu mewujud dalam bentuk diantaranya pendirian IDB atau Islamic Development Bank. IDB didirikan di Jeddah sebagai hasil agreement Menteri-Menteri OIC pada Desember 1973 dan mulai beroperasi pada tahun 1975. IDB bukan bank komersial, tetapi development bank atau seperti World Bank yang memiliki misi pemberdayaan pembangunan negara-negara muslim. Yang ketiga yaitu akademik, ditemukan dari berbagai kajian akademik yang dilakukan bahwa sistem keuangan konvensional berpotensi untuk A. Menimbulkan instabilitas dan krisis ekonomi, B. Memperlebar kesenjangan antara miskin dan kaya, yang C. Ada alternatif sistem keuangan yang secara konseptual lebih mampu menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan harmoni. Materi yang kedua yaitu prinsip, hukum, dan moral keuangan Islam. Segala usaha yang dilakukan oleh manusia pada prinsipnya adalah untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya di dunia. Namun, dalam hal pengelolaan ekonomi dan keuangan, perlu adanya dasar-dasar yang sesuai dengan norma masyarakat dan agama. Dalam hal ini sesuai dengan prinsip dan tuntutan agama Islam. Di dalam Islam, sumber prinsip ekonomi dan keuangan Islam adalah syariah. Syariah adalah prinsip yang terungkap, dan ini menjadi acuan prinsip keuangan dalam Islam. Prinsip keuangan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu larangan bunga atau riba. Dalam hukum Islam, praktik riba tidak diperbolehkan. Hakikatnya, pelarangan riba dalam Islam
merupakan suatu penolakan resiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang maupun jual beli yang dibebankan pada satu pihak saja, sedangkan pihak lain dijamin keuntungannya. Inilah kezoliman atau zulm yang terdapat pada riba, yang dalam keuangan Islam tegas dilarang. Yang kedua yaitu larangan ketidakpastian dan perjudian. Ketidakpastian dalam kontrak tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan spekulatif yang melibatkan ketidakpastian yang berlebihan. Gharar adalah penjualan atas suatu barang yang barangnya tidak ada di tempat atau penjualan atas suatu barang yang akikahnya atau konsekuensinya tidak diketahui atau penjualan yang meliputi ketidakpastian, di mana seseorang tidak mengetahui apakah perjanjian itu terlaksana atau tidak. Misalnya, penjualan ikan di laut atau burung di udara. Praktik ketidakpastian jelas dilarang, tetapi bukanlah larangan untuk menghadapi risiko. Islam tidak menganjurkan seseorang untuk menghindari suatu risiko. Karena Islam mengakui ada risiko dalam usaha bisnis dan keuangan. Artinya, bahwa ketidakpastian mengacu pada transaksi yang belum jelas, yakni transaksi yang dikondisikan pada situasi dan kondisi yang belum pasti. Maka, ketidakpastian yang tidak dianjurkan dalam keuangan Islam dan perjudian mengacu pada perolehan kekayaan secara mudah atau perolehan harta berdasarkan peluang, entah dengan mengambil hak orang lain atau tidak. Al-Quran secara tegas melarang praktik perjudian. Terdapat 3 ayat dalam Al-Quran yang melarang perjudian, yang meliputi semua permainan untung-untungan atau spekulasi, yakni Surat Al-Baqarah ayat 219, yang kedua Surat Al-Ma'idah ayat 90, dan yang ketiga yaitu Surat Al-Ma'idah ayat 91. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, nyata pelarangan maisir ini dalam keuangan Islam. Dari pemaparan terkait ketidakpastian dan perjudian di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip dasar keuangan Islam salah satunya adalah pelarangan ketidakpastian dan perjudian. Karena selain mengandung unsur spekulatif, juga karena ia ketidakpastian dan perjudian membentuk ketidakadilan atau zulm dalam kegiatan perekonomian, baik bisnis maupun keuangan. Al-Quran dengan tegas menolaknya, dengan mengatakan bahwa para pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan itu tidak dibenarkan untuk saling menzolimi dan dizolimi. Selanjutnya, prinsip keuangan Islam yang ketiga yaitu risiko profit dan loss sharing. Pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan harus berbagi risiko dan keuntungan antara pemberi pinjaman dan peminjam. Ibrahim Wadi mengemukakan bahwa prinsip dasar dari profit and loss sharing adalah para bankir membentuk sebuah hubungan partnership dengan debitur membagi keuntungan dan kerugian usaha daripada meminjamkan uang dengan tarif return yang tetap. Sistem profit and loss sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal atau investor dan pengelola modal atau entrepreneur dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, di mana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian. Dan begitu pula, bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Yang keempat yaitu etika investasi,
Investasi di industri yang dilarang dalam Al-Quran seperti alkohol dan babi tidak dianjurkan. Yang kelima yaitu tidak mengenal konsep time value of money atau nilai waktu dari uang. Ekonomi Islam dan keuangan Islam tidak membenarkan konsep time value of money karena hal itu mendorong pada terjadinya praktek riba. Ekonomi Islam mengakui waktulah yang mempunyai nilai ekonomis, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat Al-Asr ayat 1-3. Waktu sangatlah berharga, apabila disia-siakan tidak dapat diperbarui lagi, karena ia tidak dapat dibandingkan dengan uang, yang jika dicuri atau dirampas dapat dikembalikan. Dan prinsip keuangan Islam yang terakhir yaitu pembiayaan didasarkan pada aset real. Setiap transaksi harus nyata dan dapat diidentifikasi. Utang tidak dapat dijual, sehingga risiko terkait tidak dapat ditransfer kepada orang lain. Pilar utama ekonomi Islam adalah menciptakan sistem yang mendukung iklim investasi dengan adanya zakat sebagai alat disinsentif atas penumpukan harta, larangan riba untuk mendorong optimalisasi investasi, dan larangan ketidakpastian atau perjudian dan spekulasi untuk mendorong produktivitas atas setiap investasi. Oleh karena itu, Asyariah berkesimpulan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi bercorak ekonomi real yang tidak mengenal adanya dikotomi secara sektorial dan sektor moneter atau keuangan. Sektor keuangan merupakan pendorong dan pendukung kelancaran kegiatan produktif di sektor real. Menurut Muhammad, adapun prinsip-prinsip keuangan Islam adalah yang pertama yaitu larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi. Yang kedua, menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal. Yang ketiga yaitu mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya. Yang keempat, larangan menjalankan monopoli. Dan yang terakhir yaitu bekerja sama dalam membangun masyarakat melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam. Dalam hukum keuangan syariah berdasarkan teori reflexo incomplexo, tidak lain adalah dasar hukum Islam itu sendiri, yang terdiri dari Al-Quran, hadis dan sunnah, ijma', qiyas, maslahat, mursalah, ihtisan, sadud zari'ah, urf, qaul sahabat Nabi SAW, dan hukum agama samawi terdahulu. Al-Quran dan sunnah merupakan sumber utama, dan yang lainnya menurut sistematika ilmu hukum merupakan turunannya. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah sumber utama hukum Islam yang merupakan kumpulan wahyu yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memang bukan teks hukum murni, karena Al-Quran juga berbicara tentang berbagai aspek kehidupan. Al-Quran adalah sebuah kitab petunjuk dan bimbingan agama secara umum. Oleh karena itu, ketentuan hukum dalam Al-Quran tidak seluruhnya bersifat rinci, hanya ketentuan tentang perkawinan dan warisan yang diatur secara rinci. Yang kedua yaitu hadis dan sunnah. Sunnah merupakan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW yang disampaikan lewat ucapannya, tindakannya, atau persetujuannya. Ajaran-ajaran yang merupakan sunnah ini direkam atau diwariskan dalam suatu rekaman yang dinamakan hadis. Jadi, hadis adalah rekaman mengenai perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang merupakan sunnahnya. Sunnah disamakan dengan praktik dan petunjuk Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh para perawi hadis sahih, yang terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu sunnah qauliyah atau ucapan, yang kedua sunnah fi'liyah atau perbuatan, dan yang ketiga yaitu sunnah takririyah atau penerimaan dan partisipasi. Hadis merupakan
sesuatu yang bersifat teoritik, sedangkan sunnah adalah pemberitaan sesungguhnya. Hadis dan sunnah berfungsi sebagai petunjuk-petunjuk praktis yang tidak dijelaskan secara lengkap di dalam Al-Quran. Justifikasi sunnah dan hadis sebagai sumber hukum Islam termuat di dalam sabda Rasulullah SAW, seperti misalnya, "Telah aku tinggalkan untuk kamu semua dua benda. Kamu tidak akan sesat manakala berpegang teguh kepadanya, kitab Allah dan sunnahku." Hadis riwayat Imam Malik. Yang pertama, larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas hak orang lain atau kepentingan masyarakat. Yang kedua yaitu larangan melakukan penipuan dalam transaksi. Dan yang ketiga yaitu larangan menimbun emas dan perak sehingga mencegah peredaran uang karena uang sangat diperlukan buat mewujudkan kemakmuran masyarakat dan perekonomian. Materi yang terakhir yaitu implikasi prinsip, hukum, dan moral keuangan Islam dalam aktivitas ekonomi dan keuangan. Implikasinya terdapat dalam Bank Wakaf Mikro atau BWM. Tujuan utama didirikannya Bank Wakaf Mikro atau BWM adalah untuk memfasilitasi pembiayaan masyarakat dengan sektor usaha mikro dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Target utama aktivitas pembiayaan Bank Wakaf Mikro atau BWM yaitu pada lingkungan pesantren. Adapun Bank Wakaf Mikro atau BWM sendiri memberikan fasilitas pembiayaan menggunakan akad qard kepada masyarakat sekitar yang mengajukan pembiayaan untuk usaha berskala mikro atau usaha kecil mikro atau UKM yang kesulitan mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan lain. Penggunaan akad qard ini selaras dengan aturan syar'i yang menyatakan bahwa pembiayaan syariah harus terbebas dari unsur maisir, ketidakpastian, dan riba. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa pembiayaan qard merupakan sebuah transaksi syariah atas dasar pinjam-meminjam. Dalam fatwa DSN Strip MUI nomor 19/DSN MUI dijelaskan bahwa prinsip qard boleh digunakan sebagai akad pinjam-meminjam dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterima kepada pemberi pinjaman dana pada waktu yang telah disepakati bersama. Selain menggunakan akad qard, transaksi pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro atau BWM juga menggunakan akad jualah. Akad jualah merupakan sebuah janji atau komitmen atau ijtizam untuk memberikan imbalan atau iwad atau ju'i tertentu atas sebuah pencapaian hasil atau natijah yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Dalam akad jualah ini, Bank Wakaf Mikro atau BWM menerima biaya pembinaan atau pendampingan sebesar 3% per tahun. Jumlah ini diperbolehkan hukumnya karena pada akad jualah diperbolehkan adanya imbalan. Imbalan ini berhak diterima oleh pihak Bank Wakaf Mikro atau BWM apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi. Dalam hukum Islam sendiri, Bank Wakaf Mikro diatur dalam PBI nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan didasarkan pada Fatwa MUI nomor 19/DSN Strip MUI/11/2000 tentang qard dengan legalitas yang sah, baik dari segi hukum Islam maupun perundang-undangan. Sudah sepatutnya Bank Wakaf Mikro atau BWM menjadi pilihan utama ketika masyarakat memerlukan bantuan dalam permodalan. Beralihnya masyarakat dari yang semula mengandalkan pinjaman dari lintah darat menjadi mengikuti pembiayaan Bank Wakaf Mikro atau BWM diharapkan menjadi bagian dari langkah konkret perwujudan tujuan berdirinya Bank Wakaf Mikro atau BWM, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.